Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi Decision Support System atau yang disingkat dengan DSS sebagai UAS dari mata kuliah Basis Data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriyanti Lubis dengan nomor BP 2311089008 dari kelas 1E D4 TRPL Alih Kredit. Adapun overview mengenai materi yang akan saya jelaskan adalah pengertian, karakteristik, tahapan, komponen, kemampuan, jenis dan tujuan, peran, manfaat, contoh, implementasi, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau yang disingkat dengan DSS adalah sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti. DSS menggunakan data, model matematis, dan algoritma untuk menganalisis informasi dan memberikan rekomendasi atau opsi keputusan kepada pengambil keputusan. DSS sangat berguna dalam situasi di mana pengambilan keputusan perlu mengevaluasi banyak faktor yang saling terkait dan mempertimbangkan banyak pilihan yang mungkin. Sistem ini merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian, karakteristik. Yang pertama ada memudahkan proses pengambilan keputusan dan fokus terhadap manajemen yang sesuai dengan persepsi dan informasi yang ada. Kemudian membantu sejumlah proses pengambilan keputusan terkait pembahasan masalah dengan lebih terstruktur, tak terstruktur maupun semi terstruktur. Kemudian memerlukan struktur data yang lebih komprehensif dan dapat melaksanakan keputusan akan informasi pada seluruh tingkatan manajemen di perusahaan atau organisasi. Kemudian memiliki beberapa subsistem yang saling terintegrasi serta dapat berfungsi dalam sebuah kesatuan sistem dengan andal. Dan yang terakhir terdapat interface mesin atau manusia di mana user atau pihak manusia tetap memegang kontrol terhadap susunan pada proses pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya, tahapan DSS. DSS sendiri memiliki 4 fase tahapan. Yang pertama fase intelijensi, kemudian fase desain, dan fase pilihan, dan yang terakhir adalah fase implementasi. Untuk yang pertama, fase intelijensi, DSS akan melakukan kegiatan yang berfokus pada identifikasi dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang ada. Sejumlah hal yang termasuk ke dalam fase ini yaitu pengidentifikasian masalah ataupun mengidentifikasikan masalah dan menentukan kepemilikan dari sebuah masalah maupun situasi. Selanjutnya fase desain. Pada fase ini sistem akan melaksanakan proses penemuan dan juga pengembangan serta analisis tindakan yang dianggap perlu untuk dilakukan. Kemudian di tahap ini terdapat pula interpretasi terkait masalah serta menilai solusi ataupun keputusan yang diyakini maupun untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Kemudian untuk fase yang ketiga adalah fase pilihan. Sistem akan melaksanakan aktivitas terkait pengambilan keputusan dengan lebih tajam. Organisasi atau perusahaan akan menghasilkan sebuah keputusan konkret dan mengambil komitmen untuk mengikuti sebuah tindakan tertentu. Beberapa tindakan pada fase ini yaitu seperti evaluasi, pencarian, pemberian, saran terhadap solusi yang diyakini lebih sesuai sebagai modelnya. Kemudian fase implementasi. Fase ini dilakukan untuk menetapkan bahwa solusi yang telah dipilih dan digunakan dapat berjalan sesuai dengan harapan tanpa memerlukan implementasi dari sebuah sistem komputer. Pada fase ini memiliki susunan atau rangkaian proses yang cukup panjang serta melibatkan beberapa batasan yang tidak jelas. Selanjutnya adalah komponen DSS. Memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu data manajemen. Data ini mencakup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software yang dikenal dengan istilah database manajemen sistem. Kemudian yang kedua ada model manajemen.
di mana model ini melibatkan financial model, manajemen sains statistikal, dan berbagai model kualitatif lainnya. Dengan adanya komponen ini, maka decision support system bisa memberikan suatu kemampuan analisa pada sistem serta kebutuhan manajemen pada suatu software. Yang ketiga ada communication, di mana komponen ini pengguna decision support system bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer. Yang terakhir ada knowledge management, di mana manajemen adalah komponen yang lebih bersifat opsional. Fungsi dari subsistem ini adalah guna mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. Adapun kemampuan dari DSS yaitu yang pertama ada analisa what if, kemudian analisa sensitivitas, kemudian analisa goal seeking. Analisa what if adalah membuat perubahan terhadap variabel atau hubungan antar variabel dan mengamati perubahan yang dihasilkan dalam nilai variabel lainnya. Sementara analisa sensitivitas adalah analisa yang membuat perubahan pada satu variabel secara berulang-ulang dan mengamati hasil perubahan pada variabel lainnya. Kemudian analisa goal seeking adalah analisa dengan menentukan nilai target secara spesifik pada sebuah variabel, lalu mengubah variabel lainnya secara berulang hingga nilai target tercapai. Perbedaan dari ketiga analisa ini ialah hanya dari cara pengolahan variabelnya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari DSS. Yang pertama yaitu keputusan yang bersifat terstruktur. Kegiatan pengambilan keputusan jelas dan dilakukan secara kontinu dan umumnya dilaksanakan oleh pihak manajemen yang ada pada level tertentu. Adapun informasi yang dibutuhkan yaitu lebih spesifik, terjadwal, sempit, serta real time mengenai detail internal dan interaktifnya pada penggunaan sistem ini. Contohnya itu keputusan pada pemesanan barang, penagihan hutang, pengisian stok, dan sejenisnya. Yang kedua, ada keputusan bersifat semi-terstruktur, di mana keputusan akan ditentukan oleh komputer, sedangkan yang lainnya akan didasari oleh penilaian pihak atau orang yang mengambil keputusan tersebut. Adapun informasi yang dibutuhkan yaitu data lebih terfokus, real-time, interaktif, internal, dan terjadwal. Contohnya itu mengevaluasi kredit, pengontrolan stok baru, dan penjadwalan aktivitas produksi perusahaan. Yang ketiga ada keputusan yang bersifat tidak terstruktur. Keputusan biasanya tidak terjadi secara konsisten atau rutin, melainkan hanya pada kondisi dan situasi tertentu saja. Oleh karena itu, proses pemecahannya cenderung terasa sulit untuk dilakukan, karena pada biasanya terjadi pada manajemen yang memiliki tingkat lebih tinggi. Dan informasi yang dibutuhkan bersifat internal dan eksternal, lebih luas serta lebih umum. Contohnya itu pengembangan sebuah teknologi baru yang masih berada pada tahap percobaan atau testing, serta proses perekrutan karyawan tingkat eksekutif. Selanjutnya, tujuan dari DSS. Yang pertama yaitu mempermudah manajer atau petinggi perusahaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dari masalah yang memiliki sifat semi terstruktur. Kemudian ada mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah keputusan yang diambil. Kemudian ada mampu menangani batasan-batasan kognitif ketika sedang memproses ataupun menyimpan informasi yang tersedia. Adapun peranan dari DSS sendiri yaitu yang pertama yaitu sebagai penyedia informasi. DSS menyediakan informasi yang relevan dan up-to-date kepada para pengambil keputusan yang memungkinkan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada fakta. Yang kedua, alat analisis. DSS membantu pengambilan keputusan dalam menganalisis data dengan cepat dan efisiensi, baik melalui teknik statistik maupun pemodelan prediktif. Yang ketiga, ada peramalan dan proyeksi. Dapat digunakan untuk membuat peramalan dan proyeksi berdasarkan data historis,
memungkinkan organisasi untuk merencanakan ke depannya. Yang keempat, ada simulasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan simulasi situasi yang berbeda sehingga dapat menguji berbagai skenario sebelum membuat keputusan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada dukungan keputusan interaktif, di mana yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk berinteraksi dengan data dan model secara langsung, sehingga mereka dapat menggali lebih dalam ke dalam informasi yang dibutuhkan. Adapun manfaat dari DSS sendiri yaitu yang pertama, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua, meningkatkan kualitas keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, pengurangan risiko. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keenam, mengidentifikasi peluang dan tantangan baru. Yang ketujuh, meningkatkan kecepatan respon. Selanjutnya, contoh-contoh penerapan DSS dari beberapa bidang. Yang pertama dari bidang keuangan, yaitu untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan investasi, manajemen risiko, dan perencanaan keuangan. Contohnya yaitu analisis kredit, manajemen risiko, dan perencanaan keuangan. Dari bidang kesehatan, yaitu untuk mengambil keputusan dalam medis, manajemen pasien, dan perencanaan kebijakan kesehatan. Contohnya diagnosis medis dan manajemen pasien. Dari bidang pemasaran, yaitu untuk mengambil keputusan strategis dan taktis. Contohnya itu analisis pasar secara real time, segmentasi pasar, dan pengambilan keputusan tentang produk. Dari bidang transportasi, yaitu pengambilan keputusan tentang rute dan jadwal. Contohnya itu pemilihan rute dan perencanaan jadwal yang real time. Selanjutnya ada implementasi. Di sini implementasi yang saya ambil sebagai contoh adalah penerapan business intelligence dalam pengumpulan data serta presentasi data dalam suatu bentuk dashboard pada bidang maskapai penerbangan atau airline industry. Teknologi aplikasi yang digunakan dalam sistem aplikasi berbasis web dan dapat diakses pada suatu URL tertentu dari PC, laptop, atau tablet milik pengguna dengan kapasitas minimum kapan saja dan di mana saja pengguna berada. Metodologi, proses, serta perangkat pelaporan business intelligence adalah komponen kunci yang memberikan analisa data, pelaporan, dan monitoring yang kaya kepada pengguna sistem. Adapun alur DSS dari sistem tersebut adalah yang pertama, sistem akan mengumpulkan semua data baik data master dan juga data transaksi dari setiap aplikasi yang digunakan semua departemen dalam perusahaan untuk kemudian dilakukan analisis what if tergantung dari laporan apa yang diinginkan oleh pihak manajemen. Kemudian hasil analisis tersebut akan menentukan keputusan apa yang harus diambil oleh manajemen. Terlihat di sini departemen yang dapat mengaksesnya antara lain adalah personel, accounting, production, marketing, distribution, dan lain-lainnya. Pelaporan yang ingin dilihat oleh tingkat manajer dalam manajemen perusahaan tersebut akan tampil dalam aplikasi dashboard yang interaktif dan dapat dikustomisasi sesuai keinginan pengguna aplikasi. Contoh dashboard tersebut adalah sebagai berikut. Sebelumnya perlu diingat bahwa aplikasi dashboard juga memiliki beragam kategori per divisi, di mana setiap divisi atau departemen dalam suatu perusahaan biasanya menggunakan jenis data yang berbeda, serta mengakses data dalam cara yang berbeda pula. Laporan dan hasil analisis yang diperlukan juga otomatis berbeda. Begitu pula bentuk pelaporan yang diperlukan tiap-tiap divisi tersebut, sebagaimana digambarkan pada dashboard kategori berikut. Manfaat penggunaan aplikasi terapan DSS atau Decision Support System dalam bentuk Business Intelligence Dashboard. Yang pertama yaitu mempermudah dilakukannya analisa terhadap data master
dan juga transaksi perusahaan untuk kemudian menghasilkan berbagai laporan yang akan mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang kedua, memberikan tampilan yang lebih enak dilihat dan lebih profesional yang disesuaikan dengan kultur serta bidang bisnis perusahaan yang menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga, memberikan informasi terkini terhadap pergerakan angka-angka dalam perusahaan atau bahkan bersifat real-time. Contohnya dalam hal ini adalah pergerakan angka penjualan tiket pesawat setiap harinya, atau pergerakan angka kedatangan dan keberangkatan pesawat dari seluruh bandara di Indonesia, atau hasil kegiatan operasional perusahaan. Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dari presentasi kali ini adalah decision support system adalah alat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam organisasi dengan menyediakan akses cepat ke data, analisis canggih, dan dukungan keputusan interaktif. DSS membantu pengambilan keputusan dalam membuat keputusan yang informasi dan akurat. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pengguna DSS dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. Adapun referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi kali ini ialah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, harap dimaafkan. Sekian dan terima kasih.